Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema kalau iri bilang bos. Tadi udah berbagai macam tuh masalah-masalah yang dihadapi dan ada solusinya. Nah sekarang aku punya tayangan lagi, ini nekat nih. Pelajar menyeberang menggunakan alat eskavator. Langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah, silakan. Nah, gesesi tamburine, goncengan. Gak jalan lu. Gandalan. Wih. Oh lalu lu. Jadi ceklak deh lu. Jadi gedung deh. Lu penak toh. Ya Allah, sebenarnya yang mereka lakuin ini nih sesuatu yang berbahaya loh Ustadz. Mereka harus ke sekolah dengan cara yang sulit. Sedangkan sekarang banyak anak-anak sekarang yang gampang banget ke sekolah, fasilitasnya enak, tapi malas untuk ke sekolah. Akhirnya mereka yang merasa kekurangan jadi iri nih. Aduh kok mereka bisa lebih kayak gitu ya. Nah sebenarnya apakah salah dan berdosa nih bagi orang dalam kondisi kekurangan jika iri melihat keadaan orang yang berlimpah materi atau memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan. Tapi irinya itu untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Oke, langsung aja kita tanya sama guru kita Ustadz Syam ya jamaah. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya salah atau dosa, insya Allah tidak berdosa kalau baru punya rasa iri. Yang salah dan dosa itu adalah ketika rasa iri ini menimbulkan hasad yang ketika dia melihat nikmat orang lain, dia bercita-cita pengen gue begitu. Kalau pengen gue begitu itu masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu, wah males gue lihat dia orang kaya mudah-mudahan jatuh miskin, mudah-mudahan jatuh miskin. Disumpahin malah ya. Nah itu yang nggak boleh itu. Nah kalau udah kayak gitu udah salah dan udah berdosa. Tapi ketika melihat nikmat orang lain dan mengatakan, aduh enak banget ya kayak gitu bisa sekolah apa segala macam. Lalu minta sama Allah, ya Allah sebagaimana engkau beri kepadanya, beri juga kepada aku. Nah itu boleh, justru menjadikan kita lebih ingat kepada Allah bagaimana Allah adil dalam membagikan rezeki. Buktinya di video tadi dengan fasilitas seadanya dan berbahaya, mereka tetap tertawa riang gembira gitu kan. Karena mungkin kita nih terlalu sibuk lihat sosial media orang lain, enak banget hidupnya, enak banget hidupnya. Ketahuilah yang diposting aja tuh yang enak. Yang tidak enak juga ada tapi nggak Iya diposting gitu. juga ya, betul. Iyalah, Insta story enak banget ya lagi makan di sini. Iyalah yang diposting kan yang bagus-bagus, nggak Iya ya. pas lagi ngutang dia nggak posting, kan nggak tahu siapa yang bayar itu restoran mahalnya Iya apa segala benar-benar. macam. Nggak diposting pas dia lagi susah, pas dia lagi ini nggak diposting, yang diposting cuma yang indah-indah. Maka kita kadang-kala iri melihat orang lain. Nah maka katakanlah bahwasanya ternyata harta benda itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu diberikan satu sosok gitu ya. Siapa sosoknya? Itu adalah Qarun. Bagaimana Qarun juga sebelumnya adalah orang yang melarat gitu, minta sama Nabi Musa gitu sebagai sepupunya Musa, mintakan sama Tuhanmu, aku ini pengen jadi orang kaya. Akhirnya dijadiin orang kaya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata justru waktu dia menjadi kaya itulah dia dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tuh cari rahmat Allah, hidup tuh sebenarnya cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan kelihatannya miskin atau kelihatannya kekurangan, padahal ada rasa cukup di dalam dirinya. Gak bisa kita membandingkan harta kita dengan harta orang lain. Kenapa? Karena kebutuhan seseorang dengan kebutuhan orang lain berbeda-beda. Anak SD tadi kebutuhannya menyeberang dari sana, berangkat sekolah, pulang ke sekolah nyeberang lagi kayak tadi, sukses sampai kuliah jadi orang besar. Masya Allah, dia yang bangun jembatan di kampungnya tadi. Itu Masya Allah menjadi motivasi yang luar biasa untuk anak-anak tadi. Dan ketika melihat nikmat orang lain, kembalilah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada min syarri hasidin idza hasad. Penting sekali surah Al-Falaq ini karena diawali dengan mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala kejahatan ciptaan Allah. Apa maksudnya segala kejahatan ciptaan Allah? Karena kadangkala misalnya gini nih, ada orang menanam gitu ya, tanaman gitu. Kemudian tanamannya tumbuh. Ya. Ada binatang yang hancurkan tanaman itu. Ya. Kira-kira binatangnya salah nggak? Salah. Nggak salah. Nggak salah. Kenapa? Karena memang insting dia untuk makan di sana.
gitu. Maka dikatakan min Oh. syarri ma khalaq, sebenarnya ada orang yang tidak niat jahat sama kita, tapi memang begitulah dia sehariannya sehingga menjadi kejahatan untuk kita. Berarti Maka tergantung perspektif kita ya? betul, maka kita minta tolong sama Allah berlindung daripada hal itu. Sama, min syarri hasidin idza hasada. Setiap manusia pasti ingin menikmati seperti nikmatnya yang dia lihat di sosial media, walaupun itu fake ya. Walaupun itu adalah sesuatu yang dibungkus ya udah difilterin, udah diupload di mana gitu ya. Tapi rasa iri itu pasti ada. Maka jangan katakan orang yang iri berdosa, belum. Belum tentu Ya, ya. action setelah irinya itulah yang kadang-kala menentukan dia dosa atau dia pahala gitu. Insya Allah, berarti kita kalau iri itu insya Allah untuk ke tujuan yang positifnya aja ya Ustadz ya. Untuk supaya kita memotivasi diri menjadi lebih baik lagi, apalagi dalam hal agama itu wajib banget jamaah. Tapi kadang gini sih, kita nggak mau iri, tapi pernah nggak sih jamaah ngerasain orang lain malah bikin iri sengaja gitu. Nah kita tanya nih sama Habib Nabil nih, Habib kalau keadaannya kayak gitu Bib, kita boleh gak sih negur orang yang bikin kita iri itu, maksudnya tujuannya biar orang itu berubah gitu Bib, atau kita lebih baik diam aja Bib? Aku mohon penjelasannya Habib. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd, jadi Mas Soni ya di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Jadi dalam hadis sahih riwayat Muslim dikatakan, kata baginda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Jadi agama Islam itu adalah nasihat. Gitu ya. Lalu ditanya, itu nasihat bagaimana? Kata baginda Rasulullah SAW, nasihat dari Allah, nasihat dari kitabnya, nasihat dari Rasulnya, bagi seluruh kaum muslimin baik pimpinan maupun masyarakatnya. Nah dari hadis ini dikatakan sampai ad-din an-nasihah. Agama Islam itu saling nasihati. Ya, maka ada wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Kalau ditanya boleh nggak kita nasihatin? Boleh banget itu ya. Nah tetapi nanti Mas Soni itu ketika kita nasihati orang lain itu ada adabnya di dalam syariah. Apa saja adabnya? Yang pertama adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena kita kepengen takabur, jangan karena kita kepengen ngeremehin orang. Niatnya harus bersih dulu. Kenapa? Karena nanti diterima apa enggak itu salah satunya karena niat. Ya, jadi niatnya harus ikhlas karena Allah, maka insya Allah dari hati sampainya ke hati. Itu nomor satu. Lalu kemudian para ulama menyatakan yang kedua kalau kita nasihati itu ada adabnya. Ya, jadi adabnya adalah hendaknya lemah lembut. Gitu ya. Jangan kita nasihatin orang gitu kan, itu katanya kamu ini mobil baru diupload goblok. Waduh, yang ada malah jadi berantem. Berantem, gitu ya, Bib ya, mobil-mobil salah gua. ngomong. Iya. Gitu kan. Nah jadi kita jangan pakai bahasa gitu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau ngajak ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan bahan nasihat yang baik gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, adabnya di dalam menasihati itu adalah hendaknya di tempat tertutup. Artinya tidak di depan orang. Banyak ya. Kamu begini ya. Bukan, dia mungkin tahu dia salah tapi karena ini kan depan orang dia akhirnya malah melawan gitu kan. Nah, yang terakhir Mas Soni dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika pun kita terpaksa berdebat ya karena mungkin dia punya pendapat, kita punya pendapat, kata Allah Subhanahu wa taala wajadilhum billati hiya ahsan. Ini penting ya. Kalau kita nasihatin aja itu mau'izatil hasanah saja. Ya. Nasihatin dengan baik. Tapi begitu debat, allati hiya ahsan. Kalau debat terpaksa debatlah dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Masya Allah. Bukan kita debat terus makin kencang ya. Bahasanya kasar. Justru kalau berdebat harus lebih baik lagi. Kalau enggak lebih baik kita diam. Jangan kita sampai berdebat. Karena nanti timbulnya perpecahan, permusuhan dan sebagainya. Dan itu semua dilarang di dalam syariat Islam. Nah dengan ini semua, maka insya Allah nasihat tadi Mas Soni yang ingin disampaikan sampai kepada orangnya. Ya. Orangnya juga nerima dengan baik. Kemudian kita mendapatkan pahala. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Kita ngasih tahu satu orang lalu dia berubah. Itu lebih baik daripada mobil yang paling indah. Masya Allah. Habib, makasih ini jadi pelajaran banget buat aku Habib. Dan mungkin untuk jamaah yang ada di rumah juga, jadi kita boleh nasihatin tapi dengan cara yang baik, nggak di depan umum.
ikhlas semuanya Masya Allah seperti apa yang tadi Habib Nabil sebutkan ya jamaah ya. Nah sekarang aku punya lagi nih jamaah tayangan yang insya Allah bisa menjadi pelajaran kita terutama bagi anak-anak bahkan untuk orang tua juga sehingga tidak terjadi penyesalan kelak. Yaitu ungkapan rasa iri seorang anak broken home. Kita lihat tayangannya ya jamaah, ini dia silakan. Pak, saya sekarang udah gede, udah jadi cewek mandiri, tapi saya masih pengen digendong sama bapak, disuapin makan sama bapak, disayang-sayang sama bapak, pengen jalan kayak yang lain sama bapak. Pak, saya masih tetap anak kecil kesayangan bapak yang tiap pulang sekolah, tiap TK, bapak jemput di depan, naik motor bonceng berdua, yang tiap apa-apa bapak selalu turutin. Jemaah kita sama-sama lihat itu curahan hati seorang anak yang maaf mungkin broken home kurang mendapat kasih sayang juga dari orang tuanya juga. Nah kita akan tanya sama Ustadz Maulana, Ustadz wajar nggak sih Ustadz kalau seorang anak yang broken home itu merasa iri ketika melihat keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh? Iya, gitu ya. Aku mohon penjelasannya Ustadz karena ini jadi pelajaran banget buat jamaah yang ada di rumah. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Nah menarik sekali karena kalau berbicara tentang broken home ya. Artinya? Kayak udah gak harmonis Gitu. gitu. Artinya sesuatu yang mungkin cerai atau ini terserang kalau saya katakan ini kena banget sama saya. Tapi kita lebih baik belajar dari Rasulullah SAW yang dimana dalam kandungan sudah meninggal ayahnya, ya. Nah, lahir kemudian 4 tahun, 6, ada yang mengatakan 6 tahun meninggal ibunya. Tapi ketahuilah harusnya kita anak yang broken home atau ibaratnya orang-orang yang ada di sekitar anak yang broken home atau orang tua dalam hal ini mungkin cuma satu sisi. Contohnya saya cuma mendidik anak dari sisi ayah tapi tidak ada ibunya buat anak. Nah bagusnya kita ceritakan kebaikan atau nikmat yang sudah dimiliki. Nah buat anak-anak harusnya alhamdulillah. Jadi seperti itu kemarin anak-anak saya lagi pergi ya jalan-jalan hari Ahad. Terus saya ditanya kenapa Ustaz enggak ikut. Saya sudah ajarkan anak-anak kalau aku ikut gini. Jadi harusnya kita sampaikan aja. Ada kita uswatun hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun enggak ada ayah tapi ada posisi fungsi ayah ada. Siapa itu? Kakeknya Abdul Muthalib. Meninggal kakeknya tetap ada fungsi ayah. Siapa itu? Yakni Sayyidina Ali Abu Talib, bapaknya Sayyidina Ali. Artinya apa? Sesuatu ini harusnya tetap kita sampaikan sesuatu yang dia rasakan, dia nikmati. Jadi harusnya menghadap ke atas, tidak melihat ke bawah lagi. Menghadap ke bawah tapi tidak menghadap ke atas. Lihat orang-orang yang lebih menderita dibanding kita. Betul ayahku tidak ada, tapi ada sosok yang luar biasa yang senantiasa membantu aku. Makanya kisah Sayyidina Abdul Muthalib, Sayyidina Abu Talib itu disampaikan betapa sayangnya kepada Nabi. Bahkan melebihi anak-anaknya. Yang bisa duduk di tempatnya Sayyidina Abdul Muthalib siapa? Rasulullah kecil. Nabi waktu kecil yang bisa duduk. Ini enggak berani orang duduk di tempat ini. Kecuali Sayyidina Abdul Muthalib. Tapi kebetulan ini anak kesayangan. Mohon maaf karena waktu. Alihkan perhatian pada kebaikan. Jadi kalau seperti ini terjadi, ayo berbuat kebaikan. Kalau kita lihat tadi tayangan, ini menarik sebenarnya. Pembelajaran buat yang lain untuk menghargai orang tuanya. Coba lihat anak yang tidak punya ayah. Pingin digendong. Gimana yang punya ayah? Kalau begitu kebersamaan ayah itu harus diperbaiki. Nah ini sebenarnya alihkan dalam sesuatu kebaikan. Kalau begitu pada saat ini aku akan berbuat lebih baik lagi. Ya nanti kalau aku punya anak, aku akan bersama dengan anakku. Kemudian usahakan memperbaiki diri ya. Introspeksi diri itu, muhasabah itu menghasilkan kebaikan untuk diri supaya jauh lebih baik lagi.
Masya Gitu. Allah. Jadi keluhan hilang jadi Keluhan kebaikan. hilang. Kita semangat aja Iya. menjalani hidup ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya, Maulana. ini Iya. minggu kemarin aku beli apalagi posting foto-foto Ya. istri saya, Umi anak-anak di kamar anak-anak pasang semua supaya anak-anak senantiasa ingat Ingat dan kebaikannya. mendoakan ya. Iya. Baik, mungkin yang sedang merasakan hal seperti ini tetap semangat. Masih banyak orang yang sayang sama Masih kalian. banyak. Dan kita semangat mengejar mimpi-mimpi kita. Iya. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah membahas masalah iri. Kalau iri bilang bos, nah sekarang pasti pengen tahu nih. Bagaimana sih cara menjadikan rasa iri menjadi motivasi bagi kita untuk sibuk memperbaiki diri. Dan semangat maju ke depan. Bukan malah sibuk iri aja memikirkan kekayaan bahkan kesuksesan orang lain. Mau tahu gimana caranya? Kita langsung tanya sama guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Maka ditanya bagaimana rasa iri ini jadi motivasi, ya buka Al-Quran. Kata Al-Quran apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Justru kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah dia sumbangannya lebih banyak, saya harus lebih banyak daripada itu. Wah dia sholatnya lebih khusyuk, saya pengen lebih khusyuk daripada itu. Dengan niat apa? Dengan niatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada orang yang mungkin, wah dia jam segini udah bangun tuh buat tahajud. Masa saya enggak? Dia setiap hari sholat duha, masa saya 2 rakaat aja enggak? Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi fastabiqul khairat. Memang kita naluri manusia itu adalah iri ya. Melihat orang lain mampu dengan capability yang sama gitu, dengan modal yang sama yang diberikan Allah, kemudian melihat orang lain. Jadi iri itu yang seperti itu pengertiannya. Iri adalah ketika melihat orang lain menggapai sesuatu yang kita perkirakan kita juga bisa, tapi kenapa kita nggak ke situ gitu kan. Itu yang disebut dengan iri. Beda dengan cemburu. Kalau cemburu itu adalah takut kehilangan sesuatu gitu. Takut kehilangan sesuatu. Jadi perbedaan cemburu dan iri beda-beda tipis, tapi sama-sama adalah respons daripada manusia terhadap nikmat orang lain gitu. Maka kata Allah, jadikan respon iri ini menjadi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang kedua, bagaimana caranya mengolah iri ini menjadi motivasi? Wala تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بكل شيء عليما. Kata Allah dalam surah An-Nisa, sambungan yang dibawakan tadi guru kami Habib Nabil, bahwa wala tansaul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan untuk minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi itu motivasi berdoa. Ya Allah, kau kabulkan doanya. Masa kau tidak kabulkan doaku? Saya sama-sama sholat 5 waktu gitu kan. Ya Allah, kau kabulkan doanya. Masa kau tidak kabulkan doaku ya Allah? Pas dilihat-lihat, oh ternyata dia tahajud. Kalah memang saya. Ya udah berarti saya juga harus tahajud gitu kan. Akhirnya menjadi motivasi bagi dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, Innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Artinya maha mengetahui, Allah sudah atur secara proporsional. Kamu tuh butuhnya bukan duit, tapi kamu butuhnya itu adalah waktu. Kamu itu butuhnya bukan waktu, bukan duit, tapi yang kau butuhkan adalah kesehatan sebenarnya. Yang kau butuhkan adalah ini, yang kau butuhkan adalah skill ini kata Allah. Kau butuhkan ini, kau butuhkan ini. Maka Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak terjadi sesuatu kecuali karena dirimu sendiri gitu. Karena ulahmu sendiri. Artinya ada orang yang sukses kita lihat sekarang, mungkin memang dia pekerja keras di masa lalu. Jadi kan motivasi melihat orang lain enak banget hidupnya. Oh memang dia pernah rela berpisah dengan orang tuanya karena dia merantau untuk kuliah kemana gitu. Oh memang karena dahulu dia waktu sekolah tidak pernah dia untuk yang namanya membebankan orang tuanya. Akhirnya dia bisa sukses sekarang. Maka itu yang menjadi motivasi bagi diri kita supaya menjadi hidup kita indah dan juga akhirat kita gitu. Dan paling pantas kita untuk iri terhadap akhirat dibandingkan terhadap dunia. Lebih pantas kita iri melihat orang lain yang cepat datang ke masjid, yang sholat sunnahnya banyak, yang puasa sunnahnya banyak, dibandingkan kita iri melihat harta yang dimiliki orang lain atau dunia orang lain yang mereka dapatkan di dunia. Karena belum tentu orang yang mendapatkan dunia itu orang bahagia, belum tentu. Masya Tapi orang Allah. yang memperbaiki akhiratnya sudah jelas menjadi orang yang bahagia.
Iya. Kalau kita Insya ngejar akhirat, dunia sama seisinya ngikut semua Insya ya Ustaz. Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Baik, semangat, motivasi diri menjadi lebih baik lagi. Pray hard, work smart, sama bersyukur. Masya Allah. Kita jalani hari ini dengan lebih baik lagi. Setelah ini jamaah, ada ensiklopedia Islam. Jangan kemana-mana. Dan nanti juga kita akan berdoa yang terbaik buat kita, yang terbaik buat bangsa kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.